jiwa raga. Dalam birahi ditekan janji-janji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak tekan, tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Benturan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam diraih ditekan janji-janji, tanyakan simbol peradaban pada putra-putri bangsa. Ditekan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Tak tekan, tak goyah, pantang menyerah demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kapasitas produksi dump truck. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Studi kasusnya adalah: diketahui suatu pekerjaan tanah adalah pemindahan atau pengangkutan tanah. Nah, keterangannya adalah pertama, bahwa jenis tanahnya adalah tanah asli campur kerikil yang akan diangkut dengan volume 1.500 meter kubik. Kemudian alat gali dan muat menggunakan ekskavator dengan kapasitas produksi 69 meter kubik per jam. Alat angkut menggunakan dump truck Hino FM260JD kapasitas 20 meter kubik. Kemudian jarak angkut 2 km per jam. Kecepatan dump truck kondisi ada muatan 20 km per jam. Kecepatan dump truck kondisi kosong 40 km per jam. Kemudian ditanya, berapa lama pekerjaan pengangkutan tanah? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah alat mana yang mengalami waktu tunggu? Oke. Kita akan bahas studi kasus ini. Ini kaitannya adalah ada dua alat, yaitu alat angkut dan alat gali serta alat muat. Alat gali, alat muatnya menggunakan ekskavator, kemudian alat angkutnya menggunakan dump truck. Pertama-tama kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang dump truck. Oke, ini diberikan contoh gambaran, contoh dump truck tronton. Saya yakin semua orang sudah tahu dump truck itu seperti apa. Terdiri dari beberapa jenis, ya. Kapasitas baknya terdiri dari beberapa tipe, beberapa kapasitas. Kemudian ini ada contoh bak dump truck ankle atau yang tipe yang kecil. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kapasitas produksi dump truck. Itulah hal penting untuk menjawab studi kasus tadi, ya. Pertama, kita perlu mengetahui kapasitas produksi dump truck. Rumusnya adalah ini, Q sama dengan Q kali 60 per CT kali E. Q-nya adalah kapasitas, Q besar itu adalah kapasitas dump truck meter kubik per jam. Kemudian P kecilnya adalah kapasitas dump truck. Kemudian 60 per CT adalah waktu siklus per jam. CT-nya adalah waktu tetap atau waktu siklus. Kemudian E-nya adalah efisiensi kerja. Ini adalah rumus kapasitas produksi dump truck. Kemudian yang kedua yang perlu dicatat adalah faktor
kembang susu tanah, di mana tadi kita ketahui dalam keterangan studi kasus bahwa tanah yang akan diangkut adalah tanah campur kerikil. Berdasarkan tabel konversi tanah, diketahui bahwa jika kondisi tanah aslinya 1, maka kondisi lepasnya adalah 1,18. Inilah yang menjadi catatan penting ketika kita akan menjawab studi kasus tadi. Contoh tadi, studi kasusnya adalah bahwa tanah yang akan diangkut volumenya adalah 1.500 meter kubik, yaitu kondisi tanah asli campur kerikil. Maka ketika tanah 1.500 meter kubik kondisi asli, ketika kita muat ke dalam dump truck, maka itu menjadi kondisi tanah lepas yang koefisiennya menjadi 1,18. Tadi kondisi aslinya 1, ini ya. Kemudian kondisi lepasnya ini menjadi 1,18. Maka sebetulnya volume yang akan diangkut oleh dump truck itu adalah 1.500 kali 1,18. Nah, ini menjadi catatan penting. Dua hal ini adalah menjadi catatan penting. Pertama adalah bagaimana rumus menghitung kapasitas produksi dump truck. Kemudian yang kedua adalah bagaimana faktor konversi tanah dari tanah asli menjadi tanah lepas yang dimuat ke dalam dump truck. Oke, kita bahas selanjutnya. Pertama-tama adalah kita perlu mengetahui tentang kapasitas bak dump truck. Nah, cara menghitung kapasitas bak dump truck yaitu adalah panjang kali lebar kali tinggi dump truck, kemudian kali faktor bak. Nah, inilah kapasitas bak dump truck ya. Karena tadi rumus hitungnya adalah kapasitas dump truck per meter kubik per jam adalah dengan kapasitas bak dump truck kali waktu siklus kemudian kali efisiensi kerja. Maka pertama-tama kita perlu mengetahui kapasitas bak dump truck atau Q kecil. Q kecil ini adalah panjang kali lebar kali tinggi bak truk kemudian dikali faktor bak ya. Contoh misalkan dump truknya adalah Hino FM 260JD. Nah, berdasarkan manual book atau berdasarkan informasi dari produsen dump truk Hino ini, kapasitasnya adalah 20 meter kubik. Nah, panjangnya 6 meter, lebarnya 2,5, kemudian tingginya 1,5. Ini adalah panjang bak, lebar bak, dan tinggi bak. Kemudian faktor baknya berapa? Berapa faktor bak itu tergantung kondisi pekerjaan. Jika kondisi pekerjaan mudah, maka faktor bak bisa berada antara 0,9 sampai dengan 1,1. Kita telah membahas faktor konversi ya, faktor konversi bucket, faktor konversi bak, dan lain sebagainya di materi-materi sebelumnya. Nah, hal ini untuk dump truck juga sama, tergantung kondisi pekerjaan. Ya. Nah, ini faktor baknya bisa antara 0,9 sampai dengan 1,1. Oke. Contoh dari data tadi, maka kapasitas bak dump truck ini dapat dihitung dengan ini. Rumusnya tadi panjang kali lebar kali tinggi kali faktor bak. Maka dapat dihitung panjangnya 6, lebarnya 2,5, tingginya 1,5, faktor baknya 0,9. Maka 6 kali 2,5 kali 1,5 kali 0,9 atau kapasitas baknya adalah 20,25 meter kubik. Nah, oleh karena itu berdasarkan produsen ini dinyatakan bahwa Hino dump truck Hino jenis ini berkapasitas 20 meter kubik. Oke, ini baru kapasitas karena selain kapasitas bak kita perlu tahu waktu siklus ya. Untuk mengetahui waktu siklus, kita perlu mengetahui waktu tetap. Nah, bagaimana menghitungnya? Oke, kita lanjut. Waktu siklus dump truck, yaitu CM-nya adalah 60 per CT, di mana CT adalah waktu tetap, bisa berapa menit dalam siklus, gitu ya. Waktu tetap itu dapat dihitung dalam
atau CT-nya adalah waktu muat ditambah waktu angkut, ditambah waktu buang, ditambah waktu kembali, kemudian ditambah waktu tunggu. Nah, bagaimana dapat mengetahui waktu muat, waktu angkut, waktu buang, waktu kembali, dan waktu tunggu? Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Waktu siklus dump truck, waktu muat, untuk mengetahui waktu muat, kita perlu mengetahui kapasitas dump truck dan alat muat. Tadi berdasarkan studi kasus, kapasitas bak dump truck-nya adalah 20 meter kubik, kemudian alat muat yang digunakannya adalah ekskavator. Kemudian bagaimana cara menghitung waktu siklusnya? Oke, menghitung kapasitas bak dump truck itu tentu mudah ya. Tapi tidak hanya itu, kita perlu tahu karena kapasitas produksi dump truck per jam itu akan sangat dipengaruhi oleh waktu siklus itu sendiri. Waktu siklus adalah waktu dalam satu rit. Ngangkut, kemudian sampai kembali, sampai muat lagi. Itu adalah waktu siklus dump truck. Bagaimana cara kita mengetahui waktu siklus dump truck? Mari kita simak pertama siklusnya. Oke. Pertama-tama adalah waktu muat. Bagaimana cara menghitung waktu muat? Waktu muat itu dapat dihitung dengan kapasitas bak dump truck dibagi kapasitas produksi ekskavator per jam dikali 60. 60-nya adalah 60 menit. Nah, maka waktu muat itu adalah kapasitas dump truck-nya adalah 20 meter kubik. Kemudian tadi kapasitas produksi ekskavator per jamnya adalah 69 meter kubik. Maka dapat dihitung 20 per 69 kali 60. Maka waktu muat menggunakan ekskavator adalah 17,39 menit. Oleh karena itu, waktu muat dalam menghitung kapasitas produksi dump truck, waktu muat itu tergantung alat yang digunakannya. Alat yang digunakan, alat muatnya apa? Apakah ekskavator atau backhoe loader? Tentu kalau backhoe loader, waktu muatnya berbeda dengan ekskavator. Kemudian kebetulan saja, studi kasus yang dicontohkan di sini, alat muatnya adalah ekskavator. Ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian bisa mengestimasi jika alat muatnya adalah backhoe loader. Oke, kemudian waktu angkut. Nah, bagaimana dapat mengetahui waktu kembali dump truck? Nah, waktu angkut, contoh tadi waktu muatnya waktu muatnya adalah 17,39 menit, kemudian waktu angkut. Waktu angkutnya bagaimana cara menghitungnya? Waktu angkutnya adalah, yang dimaksud dengan waktu angkut itu adalah waktu dump truck membawa muatan ke lokasi buang tanah, gitu ya. Contoh tadi, dalam studi kasus, jarak angkutnya adalah 2 km, kemudian kecepatan dump truck-nya, kondisi ada muatan adalah 20 km per jam. Maka waktu angkutnya adalah jarak angkut dibagi jarak tempuh per menit. Nah, waktu angkutnya maka dapat dihitung menggunakan atau dengan persamaan jarak angkutnya adalah 2000. 2000 itu apa? Yaitu jarak angkut. 2000 itu dari 2 km ke dalam meter, maka menjadi 2000. Kemudian jarak tempuh per menit. Jarak tempuhnya tadi adalah 2 km per jam, maka 2 km itu sama dengan 20.000 meter. Ya. Per jamnya di sini kita konversi ke menit, berarti ya 2000 kecepatannya adalah 2000 dibagi 20.000 per 60 menit atau sama dengan 6 menit. Gimana maksudnya menjadi 6 menit ini? Oke. Perhitungan sederhananya adalah begini. Jarak tempuh per menit itu sama dengan 20.000 per 60 menit. Atau kecepatan waktu angkutnya 20.000 km per jam itu sama dengan 333,33 meter per menit. Jadi setiap menit dump truck itu dengan kecepatan 20.000 km per jam itu dalam setiap menit itu akan menempuh perjalanan 333 meter, 333,33
433 meter. Nah, maka waktu angkutnya adalah 2000 atau 2 km ya dibagi 333,33 meter, atau waktu angkutnya sama dengan 6 menit jika kita konversi ke dalam menit. Kenapa kita perlu mengkonversi ke dalam menit? Tadi waktu tempuhnya atau kecepatan dump truknya kita hitung dalam kilometer per jam. Nah, sedangkan nanti selanjutnya kita perlu membuat waktu yang sama, parameter waktu yang sama. Jika menggunakan menit, maka semua harus menggunakan menit. Waktu angkut, waktu muat, waktu kembali, waktu tunggu, semua harus sama menggunakan menit. Jika menggunakan jam, maka semua harus menggunakan jam. Nah, oke, kita contohkan di sini kita menggunakan waktu menit. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya kumpulkan, saya rangkum semua waktu muat, waktu angkut, dan waktu buang, waktu kembali, kemudian waktu tunggu. Tadi, waktu, bagaimana dapat mengetahui waktu muat dump truk? Contoh kasusnya adalah alat muatnya ekskavator, kapasitas produksi ekskavatornya 69 meter kubik per jam, kemudian kapasitas bak dump truknya adalah 20 meter kubik, maka waktu muat dapat dihitung dengan kapasitas bak dump truck dibagi kapasitas produksi ekskavator per jam dikali 60 dalam satuan menit, ya. Maka sama dengan 20 per 69 kali 60 atau sama dengan 17,39 menit. Oke, berarti ini waktu muatnya adalah 17,39 menit. Kemudian waktu angkut, tadi jarak angkutnya adalah 2 km per jam, kemudian kecepatan dump truk dalam kondisi muatan adalah 20 km per jam, dan kecepatan dump truk kondisi kosong 40 km per jam, maka berdasarkan informasi ini, waktu angkut adalah jarak angkut dibagi jarak tempuh per menit, atau dapat dihitung 2000 dibagi 20.000 per 60. Maka waktu angkutnya adalah 6 menit. Tadi sudah dicontohkan. Kemudian waktu kembalinya adalah 40 km per jam. Maka jarak kembali, waktu kembali adalah jarak kembali dibagi jarak tempuh per menit. Atau dengan persamaan 2000 dibagi 40.000 per 60. Maka waktu kembalinya adalah 3 menit. Nah, setelah kita ketahui itu semua, ya, maka kapasitas produksi dump truck kita sudah ketahui tadi kecilnya atau kapasitas baknya adalah 20,25 meter kubik. Efisiensi kerjanya baik, yaitu 0,9. Kemudian waktu muatnya 17,39 menit, waktu angkut 6 menit, waktu buang 1 menit, waktu kembali 3 menit. Nah, dari mana kita bisa mengetahui waktu buang? Waktu buang kita bisa estimasikan ketika dump truck menuangkan muatannya memerlukan waktu berapa menit, gitu ya. Ini estimasinya adalah 1 menit. Maka pada kenyataannya kita bisa melihat secara langsung pada saat menuangkan isi atau tanah suatu dump truck itu membutuhkan waktu berapa lama. Maka itu menjadi catatan khusus, ya. Dicontohkan di sini misalkan 1 menit. Waktu kembalinya 3 menit seperti tadi perhitungannya, ya. Waktu muat 17,39 menit seperti tadi perhitungannya. Waktu angkut 6 menit tadi cara menghitungnya. Waktu buang adalah ini hasil estimasi. Kemudian waktu kembali analisisnya adalah menghitungnya seperti contoh tadi. Kemudian waktu tunggu. Berapa lama waktu tunggu? Nah, ini waktu tunggu sebetulnya bisa langsung kita simpulkan. Bagaimana menghitung waktu tunggu dump truck? Waktu tunggunya adalah kapasitas produksi atau waktu muat ekskavator ke dalam dump truck, bak dump truck adalah 17,39 menit. Artinya, ekskavator akan menggaruk tanah sejumlah isi dari bak dump truck tadi juga sama dengan waktu muat, yaitu 17,39 menit. Maka
eksavator akan mempunyai waktu menggaruk tanah, karena tadi studi kasusnya adalah tanah asli. Tanah asli kemungkinan perlu digaruk dulu, dikumpulkan, setelah itu baru dimuat ke dalam dump truck. Maka eksavator mempunyai waktu galinya seharusnya untuk satu bak dump truck itu adalah 17,39 menit. Tetapi waktu yang dipunyai oleh eksavator untuk menggaruk tanahnya adalah selama dump truck mengangkut, ya, membawa muatan, menuang di lokasi pembuangan, kemudian kembali dari lokasi buang ke lokasi angkut, yaitu 6 menit pada saat membawa muatan ke lokasi buang, 1 menit pada kondisi menuangkan tanah dari bak, kemudian 3 menit dalam waktu kembali ke lokasi muat. Maka waktu yang dimiliki, waktu yang dipunyai oleh eksavator tadi harusnya 17,39 menit untuk menggaruk tanah, sedangkan waktu dump truck mengangkut, menuang, serta kembali ke lokasi adalah 10 menit. Maka waktu tunggunya adalah 7,39 menit atau 17,39 dikurangi 6 dikurangi dalam kurung 6 tambah 1 ditambah 3. Oleh karena itu, waktu siklusnya dapat dihitung, yaitu tadi waktu muatnya adalah 17,39 menit, kemudian waktu angkutnya 6 menit, waktu buangnya 1 menit, waktu kembalinya 3 menit, kemudian waktu tunggunya adalah 7,39 menit. Maka waktu siklus dump truck adalah 34,78 menit. Berarti satu rit truk mengangkut tanah dengan jarak angkut 2 km dengan kecepatan dump truck kondisi ada muatan 20 km per jam, kemudian kecepatan dump truck kondisi kosong 40 km per jam, maka dalam satu ritnya adalah membutuhkan waktu 34,78 menit. Inilah waktu siklus dump truck. Ya. Oke, setelah kita ketahui waktu siklus dump truck, maka barulah kita bisa ketahui kapasitas produksi dump truck per jam. Kebetulan ini yang dicontohkan adalah dump truck yang kapasitasnya 20 meter kubik, atau setelah kita analisis berdasarkan panjang, lebar, dan tinggi bak, yaitu kapasitas baknya adalah 20,25 meter kubik. Oke, setelah kita mengetahui waktu siklus dump truck, maka selanjutnya barulah kita akan bisa menghitung kapasitas produksi dump truck per jam. Gimana caranya? Mari kita simak caranya. Oke, inilah adalah contohnya. Karena waktu CT-nya, waktu siklus atau CT-nya adalah 34,78 menit, maka 60 per CT itu sama dengan 60 per 34,78. Maka kapasitas produksinya dump truck-nya adalah 20,25 kali 60 per 34,78 kali 0,9, atau kapasitas produksi dump truck per jamnya adalah 31,44 meter kubik per jam. Ya, dengan kapasitas bak 20 kubik itu, dengan kapasitas bak dump truck 20 kubik, dengan jarak angkut 20 km per jam dengan kecepatan angkut dan kecepatan kembali seperti yang dijelaskan tadi, maka kapasitas produksinya adalah 31,44 meter kubik per jam. Kenapa? Karena dalam satu bak dump truck tadi adalah 20,25 meter kubik, tetapi waktu untuk satu siklusnya adalah 34,78 menit, kurang dari 1 jam, ya. Sehingga kapasitas produksi per jamnya itu 31,44 meter kubik. Oke. Maka studi kasus tadi, kesimpulan dari studi kasus tadi dapat dijawab. Pertama tadi pertanyaannya adalah berapa lama pekerjaan pengangkutan tanah? Maka
volume tanah asli campur kerikil tadi adalah 1.500 meter kubik. Kemudian tanah campur kerikil kondisi lepas itu komposisinya adalah 1,18 berdasarkan tabel faktor kembang susu tanah. Sehingga tanah yang diangkut adalah 1.500 kali 1,18 atau sama dengan 1.730 meter kubik. Maka lama pekerjaan pemindahan tanah tadi adalah volume tanah yang diangkut dibagi produktivitas dump truck per jam atau sama dengan 1.770 dibagi 31,44. Berarti lama pekerjaan tadi adalah 56,30 jam. Ya. Jika waktu efektif kerja per hari 7 jam, maka pekerjaan tanah akan selesai dengan dapat dihitung 56,30 dibagi 7 atau sama dengan 8,04 hari atau 8 hari 2,8 jam. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah alat mana yang mengalami waktu tunggu? Nah, seperti keterangan tadi, alat yang mengalami waktu tunggu adalah dump truck karena dalam studi kasus ini eksavator bekerja menggali serta memuat tanah ke dalam bak dump truck. Diketahui kapasitas produksi eksavator dalam menggali atau memuat adalah 69 meter kubik per jam, sehingga waktu eksavator menggali tanah asli untuk satu bak dump truck adalah 17,39 menit, dan waktu muat adalah 17,39 menit. Kesempatan eksavator melakukan pekerjaan galian atau garuk tanah adalah saat dump truck mengangkut, menuang, serta kembali ke lokasi muat. Atau dapat dihitung tadi, mengangkutnya 6 menit, menuangnya 1 menit, dan waktu kembali 3 menit, maka mempunyai waktu 10 menit. Nah, 10 menit itu berarti belum cukup untuk satu bak dump truck. Karena untuk satu bak dump truck itu harus memakan waktu 17,39 menit. Oleh karena itu, dump truck mempunyai waktu tunggu sebesar 10 dikurangi 17,39 atau sama dengan minus 7,39. Minus ini bagi eksavator, ya. Minus bagi eksavator, tapi dibagi dump truck-nya ini menjadi plus. Maka dump truck menunggu selama 7,39 menit dalam setiap siklusnya. Jadi setiap siklus itu dengan kondisi alat muat yang digunakannya eksavator, maka dump truck setiap siklus mempunyai waktu tunggu 7,39 menit. Belum tentu apabila alat yang dipergunakannya backhoe loader, maka kita perlu analisis. Caranya sama seperti apabila menggunakan alatnya eksavator, ya. Oke, ini adalah penyelesaian studi kasus yang kita sampaikan di awal. Oke, demikian pembahasan tentang kapasitas produksi dump truck. Nah, oleh karena itu, untuk menganalisis kapasitas produksi dump truck akan tergantung dari jarak angkutnya berapa panjang atau berapa kilometer, kemudian alat muat yang digunakannya apa dan berapa, gitu ya. Kemudian kecepatan dump truck-nya seberapa, tentu kecepatan dump truck-nya seberapa akan tergantung kondisi jalan. Kondisi jalannya naik turun, kemudian atau kondisi jalannya jelek, jalan bebatuan, maka kecepatannya berapa, ya. Inilah kecepatan dump truck itu kita perlu tinjau lebih lanjut. Dari apa? Tergantung dari jalan yang dipergunakannya. Nah, biasanya pada proyek-proyek itu jarak angkutnya, kemudian jalan yang digunakan biasanya menggunakan jalan-jalan proyek yang jalan tersebut bisa saja masih kondisi tanah atau kondisi batu. Jika kondisi tanah, maka kecepatan dump truck kondisi muat berapa atau kemudian kondisi kosong berapa. Kemudian jika kondisi jalannya jalan berbatuan, maka kecepatan kondisi ada muatan dump truck berapa, kondisi kosong kecepatannya berapa.
Atau mungkin saja bahwa treknya atau jalannya yang dilaluinya adalah jalan beraspal, maka kondisi muatan, kondisi dump truck ada muatan kecepatannya berapa dan kondisi kosong kecepatannya berapa, itu kita perlu tinjau secara langsung di lapangan ya. Maka dari itu produktivitas dump truck akan tergantung alat muat yang digunakannya, kemudian jalan yang dilaluinya, dan jenis tanah yang diambil. Oke, demikian pembahasan tentang kapasitas produksi dump truck. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.